Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Armelia Ferila Santigi, NIM C141908. Saya akan menjelaskan tentang makalah saya. Pengelolaan sumber daya air berdasarkan keberadaannya sebagai sumber daya alam di era otonomi daerah. Berikut merupakan daftar isi yang akan saya jelaskan, yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, implikasi kebijakan, kesimpulan, serta daftar isi. Baik, pendahuluannya yaitu negara Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa, memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya sumber daya air. Kekayaan alam ini tuh merupakan berkah Tuhan yang diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk dipergunakan baik untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sumber daya alam terbesar ini tuh salah satunya yaitu sumber daya air. Sumber daya air berdasarkan sifatnya tergolong sumber daya yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus tersedia di alam selama penggunaannya, tidak berlebihan seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Namun demikian, manusia juga tetap harus bijak dalam penggunaannya secara berkelanjutan. Pada era otonomi daerah ini seharusnya menjadi peluang untuk mengelola sumber daya air bagi masyarakat. Otonomi daerah diharapkan dapat mendorong proses transformasi pengelolaan daerah di berbagai bidang. Misalnya dalam bidang ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah wilayah mereka. Selanjutnya, Indonesia memberlakukan UU Nomor 7 pada tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air. Undang-undang ini menyimpang dari latar belakang bahwa bencana seperti banjir, kekeringan, dan pencemaran air terjadi dari tahun ke tahun, serta jumlah dan kualitas bencana yang semakin meningkat. Air ini bersifat dinamis dalam ruang dan waktu, sehingga persoalan tersebut juga terbilang dinamis. Oleh karena itu diperlukan rambu-rambu atau peringatan yang terutama bertujuan agar pengelolaan sumber daya air ini dapat berkelanjutan. Metode yang saya gunakan dalam penelitian saya yaitu kajian pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai pustaka terpublikasi. Data dan informasi pada penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yang terdapat pada jurnal, buku, maupun literatur dari internet yang sumber informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan hasil dari penelitian saya. Referensi pertama dari Wulandari dan Ilyas pada tahun 2019. Judul literaturnya yaitu pengelolaan sumber daya air di Indonesia, tata pengurusan air dalam bingkai otonomi daerah. Tujuan yang pertama yaitu aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat di jurnal yang saya dapatkan ini tuh kewenangan daerah dalam tata pengurusan serta pengelolaan sumber daya air yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Faktor-faktor penyebab dari kasus ini itu yaitu penggunaan kompetisi penggunaan sumber daya alam yang menjadi masalah sangat serius dengan semakin terbatasnya air yang tersedia. Permintaan akan air meningkat dengan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan, dan berkembangan yang kegiatan pembangunan yang memerlukan air. Lalu dampak yang diakibatkan dari masalah tersebut yaitu suplai air cenderung menurun, sebagai akibatnya terjadi degradasi lingkungan yang mengganggu berjalannya proses hidrologi. Penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu terjadi sengketa antara kabupaten antar kota. Pemerintahan provinsi bertindak sebagai fasilitator penyelesaian sengketa antara kabupaten maupun kota dalam pengelolaan air tersebut. Lalu yang kedua ada dari Istiani pada tahun 2014 dengan judul Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Air di Era Otonomi Daerah, studi kasus di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Aktor yang terlibat yaitu perangkat desa, lalu ada
anggota kelompok kewaspadaan kemasyarakatan, program PAMSINAS, penyediaan air minum dan lain sebagainya. Lalu faktor-faktor penyebabnya yaitu dinamika pengelolaan sumber daya air di era otonomi daerah berdasarkan studi kasus di Desa Tajuk, masih adanya banyak perdebatan di antara berbagai kalangan tentang bagaimana seharusnya air tersebut dikelola. Dampak yang terjadi yaitu belum bisa digambarkan secara menyeluruh mengingat program ini belum sepenuhnya dijalankan. Namun, ada beberapa hal kemungkinan akan menjadi tantangan bagi program ini. Penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan mengumpulkan uang untuk pemeliharaan dan perbaikan saluran air agar dapat digunakan dan didistribusikan untuk masyarakat sekitar. Untuk pembahasan dalam pengelolaan sumber daya air, daerah otonom memiliki kewenangan, yaitu kewenangan daerah dalam tata pengurusan serta pengelolaan sumber daya air yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kasus pengelolaan air Desa Tajuk ini merupakan salah satu studi kasus tentang pengelolaan air di era otonomi daerah. Lalu faktor-faktor penyebab kompetisi penggunaan sumber daya alam yang menjadi masalah serius dikarenakan semakin terbatasnya air karena tidak bijaknya masyarakat dalam penggunaan air tersebut. Lalu kemampuan pengelolaan sumber daya air juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia untuk memberi nilai tambah sumber daya pendukung pembangunan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni. Implikasi kebijakan, menurut saya sistem desentralisasi merupakan sistem yang paling tepat untuk menghadapi konflik atau permasalahan seperti pengelolaan sumber daya air di era otonomi daerah. Karena sistem ini tuh dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling tepat sebab sistem desentralisasi ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu kewenangan daerah dalam tata pengurusan serta pengelolaan sumber daya air yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah pada tataran lokal. Wewenang tersebut meliputi menetapkan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi. Pengelolaan sumber daya air di era otonomi daerah sangatlah dinamis. Kolaborasi antara pemerintah, daerah, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk pengelolaan air secara berkelanjutan agar kebutuhan air dan ketersediaannya ini tidak tumpang tindih. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.